Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul ketiga mengenai crypto self custody. Di video ini ya kita akan praktek nih. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini adalah bentuk ya analisa internal yang kita lakukan. Kita juga akan memperagakan dan mempraktikkan cara menggunakan cold wallet yang mana kita tidak terasosiasi, tidak terafiliasi, tidak promosi juga ya. Ini adalah murni untuk demonstrasi aja. Di video kali ini kita akan membedah ya cara menggunakan Trezor Safe Tree atau Safe Tree ya dari Trezor. Oke. Dan ya, pastikan nih sebelum teman-teman melakukan ya self custody ini untuk apapun ya, untuk cold wallet apapun. Teman-teman jangan beli di Tokped, jangan beli di Shopee, jangan beli di marketplace apapun. 100% teman-teman harus membeli di website resminya. Kalau mau pakai Trezor, cari di Google trezor.com dan teman-teman transaksi di situ secara langsung. Karena apa? Bukan menuduh, tapi kita mengantisipasi hal yang terburuk. Takutnya kalau teman-teman beli di pihak ketiga atau marketplace, itu walletnya sudah terkompromise ya, meskipun chance-nya kecil. Tapi untuk jaga-jaga kalau teman-teman maunya play long term, jangan sampai harta hidup teman-teman yang teman-teman udah DCA-kan beli Bitcoin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu hilang begitu saja karena walletnya terkompromise. Jadi pastikan teman-teman ini membeli di website yang resmi. Nah, di depan saya ini udah ada ya contoh dari Trezor Safe Tree ya. Ini masih tersegel nih ya. Jadi saya belinya juga di websitenya langsung. Saya juga nggak mau ya ada risiko ini terkompromise supaya teman-teman juga harus menerapkan hal yang sama ya. Ini juga masih tersegel. Pastikan ya pertama ini secara fisik, oke? Teman-teman ini aman. Secara fisik dia tidak robek, tidak pernah dibuka dan masih tersegel dengan baik ya. Inilah mengapa ya teman-teman ya ini kita langsung unboxing. Oke, dibuka ya bagian sini. Ya ini jadi kita memperagakan ya yang namanya self custody ya secara langsung. Oke, jadi ini ya teman-teman ini adalah bentuk dari Trezor ya. Salah satu cold wallet yang mana memiliki kredibilitas paling tinggi ya di market. Jadi nggak ada video close up karena ini bukan review ya, bukan promosi juga. Dan teman-teman pastikan juga nih di bagian bawahnya ya, ini dia juga masih ada segelnya ya, segel hologram. Yang mana kalau dia udah kebuka ya teman-teman, dia ini udah menunjukkan kalau dia udah dipakai sama orang ya. Kalau ininya masih rapi ya, stikernya di sini ya. Ini baru pertama kali teman-teman yang menyobek ya untuk dia memasukkan ya USB Type C, yaitu dia artinya legit ya. Dia belum pernah dipakai sebelumnya dan ya teman-teman harus hati-hati nih pakainya. Nah, di sini pun oke, nanti manualnya akan kita bacakan ya dengan praktik secara langsung. Ya ini ada stiker. Nah, di bagian sini ya, ini ada wallet backup. Ini adalah tempat pencatat seed phrase ya. Ada 12 ya sampai 24 di sini. Ya ini tempat teman-teman menulis ya kata apa yang mana di dalam seed phrase ya. Dan ini jangan sampai hilang ya teman-teman. Ketika udah setup ya Trezor Safe Tree-nya, kemudian teman-teman masukin yang namanya create new wallet ya. Kemudian setup seed phrase-nya ditulis di sini dan wallet backup ini recovery seed ini jangan sampai hilang ya. Bahkan secara opsional di sini teman-teman bisa nulis ya yang namanya device name dan juga PIN. Dan ini adalah Type C-nya ya, yang mana ini adalah terkonek dengan laptop. Saran saya teman-teman invest lebih bagus lagi ya, dimana jangan sampai ya teman-teman pakai laptop teman-teman untuk harian, untuk kerja, untuk kirim-kirim email ya, untuk lihat Instagram, lihat YouTube itu dengan yang sama teman-teman save ini. Jadi ini harus separate device ya, device yang terpisah, oke, dengan yang ada ini. Nah, ini kita langsung colokin aja. Nah, terus di sini ya ada tulisan ya allow to connect ya. Teman-teman pakai MacBook atau pakai Windows, ini diklik allow ya. Nah, ini Trezor udah detected. Selanjutnya, teman-teman harus melakukan yang namanya download ya aplikasi bawaannya ya atau software utamanya dari Trezor, yaitu adalah Trezor Suite ya. Dimana di sini teman-teman jangan sampai salah ya download di aplikasi resminya ya, kemudian download for desktop. Nah, ini udah terdownload ya di bagian kanan atas, oke, secara otomatis. Kemudian filenya .dmg ya, teman-teman install. Oke.
Nah, kalau ini udah selesai, ini dia udah terinstall ya. Karena di sini kita akan buat contoh ya, kita akan buat ya di bagian desktop ya. Teman-teman kalau pakai Trezor harus punya yang namanya Trezor Suite. Kemudian selanjutnya ya, teman-teman allow to open ya. Dan ya, ini ada beberapa version, oke, di mana dia udah terinstall ya secara sempurna versionnya. Nah, kemudian ini ada device security check ya. Ini teman-teman connected to Trezor Safe Tree ya. Ini adalah device yang kita pakai sekarang ya. Ya ini ya, kelihatan ya. Trezor Safe Tree ya. Ini terkoneksikan ya. Terus kemudian klik ini ya, setup my Trezor di sini. Oke. Nah, oke, setup my Trezor. Terus kemudian install dulu firmware-nya ya. Firmware itu yang terkait dengan device-nya ini ya. Teman-teman klik install. Nah, dia di sini kelihatan ya, installing firmware. Terus teman-teman tunggu dulu ya sampai dia selesai terdownload. Selanjutnya kalau sudah terinstall ya, Trezor-nya ini di sini akan melakukan yang namanya restarting dan di sini saya ditawarkan untuk allow accessory to connect ya, klik allow. Nah, dia akan mentransfer nih ya teman-teman datanya dari aplikasi ya Trezor Suite ke dia punya device ya di sini. Terus teman-teman klik continue ya. Terus di sini di bagian wallet ya, teman-teman klik start ya. Nah, terus di sini ada konfirmasi nih dengan device-nya. Jadi kita harus mengkoneksikan ya device kita dengan aplikasi Trezor Suite terus klik allow. Nah, congrats ya, your Trezor Safe Tree is ready to go. Ini artinya apa? Kita udah terkoneksi antara PC saya dengan device dari Trezor ini. Oke. Kemudian teman-teman klik continue ya. Terus kemudian know your Trezor. Oke. Nah, di sini ya hold to confirm. Nah, ini udah completed tutorial. Klik continue. Nah, di sini ditawarin teman-teman ya. Apakah teman-teman udah punya device ini sebelumnya atau enggak? Apakah teman-teman udah punya wallet ini atau enggak? Jawabannya kalau create new wallet, teman-teman akan dikasih seed phrase yang baru, oke, dan create a new start, a new journey dengan aset yang masih kosong. Tapi kalau misalkan ya, teman-teman udah punya nih seed phrase-nya ini, oke, kemudian amit-amit ininya yang hilang. Oke, device Trezor-nya ini yang hilang. Apa yang bisa dilakukan? Teman-teman tinggal beli ini lagi ya, beli Trezor lagi. Terus yang ini yang teman-teman nggak hilang tadi, itu teman-teman bisa recover ya. Terus di bagian ini teman-teman klik recover wallet dan teman-teman akan diberikan ya opsi untuk merecovery ya wallet teman-teman dengan masukkan seed phrase yang ada ini dan ya otomatis aset teman-teman ini akan kembali meskipun Trezor-nya ini udah hilang. Oke, tapi karena di sini kita mau create a new wallet ya, kita klik create a new wallet dan ya klik create a new wallet. Nah, di bagian Trezor kita harus confirm ya, klik OK dan create wallet. Nah, dia akan secara otomatis memproses ya kita memiliki wallet yang baru. Oke. Nah, kemudian klik ya continue to backup. Nah, di sini ada beberapa syarat ya di mana kita never take picture ya, harus nggak digital, harus ditulis secara langsung dan ya kita harus jangan sampai hilang ya, jangan sampai kena damage atau loss dan juga never share it with anyone. Klik create wallet backup. Nah, di sini kita klik continue ya. Ya. Kemudian di sini show words. Nah, di bagian sini ya ini ada 12 kata yang mana ini adalah seed phrase yang harus saya tulis di sininya ya. Jadi di sini harus saya tulis. Oke. Nah, di sini udah saya tulis nih ya, teman-teman, oke. Tapi nggak bisa kita tunjukin ya ke teman-teman. Ingat itu juga prosedur yang sama yang harus teman-teman lakukan ya. Ini ada 20 kata di sini terus udah saya salin semuanya di sini dan klik OK. Kemudian hold to confirm. Continue. Nah, di sini teman-teman ya harus memilih ya. Kata keenam ya. Dia selalu memberikan kita kuis yaitu adalah kuis untuk keamanan. Nah, ini kita harus pilih nih ya, teman-teman. Kata keenamnya apa? Harus saya lihat dulu nih di sini. Oke. Misalkan saya udah tahu nih ya, kata keenam, saya klik
kiri dan kanan, oke, untuk select, dan ya dia juga minta nih kata ke-13-nya apa. Dan saya juga lihat nih di seed phrase-nya ya, kata ke-13. Oke. Nah, kata ke-18 dan sukses ya. Ini udah ter-setup dengan bagus dan ya, backup is done, keep it safe. Klik continue. Nah, kemudian selanjutnya kita buka pin ya, ini sama aja kayak teman-teman pakai klik BCA ya. Teman-teman create a pin, kemudian set a pin ya. Di sini juga klik, oke, turn on, continue ya. Pinnya terserah ya. Teman-teman bisa pakai misalkan ya tanggal yang teman-teman mau, atau tanggal lahir, tanggal jadian ya, atau tanggal lahir istri ya. Tapi jangan yang mainstream gitu ya. Harus lebih ini ya, lebih secret ya. Terus kemudian klik confirm. Oke. Re-enter pinnya dan klik enter. Nah, dia lagi processing, oke. Pin kita akan disimpan di dalam device-nya, dan kalau udah done klik continue. Nah, pin udah set, oke. Terus kita, nah ini bisa memilih nih ya, aktivasi koinnya ya, dimana ya kita bisa memilih nih ya, kita mau apa aja ya, apakah Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Ethereum Classic, dan lain sebagainya. Oke, tapi kita untuk contoh ya, kita aktivasi 2 dulu, yaitu Bitcoin dan juga Ethereum. Terus kemudian kita klik continue ya, terus setup complete, go to Trezor Suite. Nah, ini adalah tampilan awal ya, atau main dari Trezor Suite yang mana terkoneksi dengan Trezor Safe Tree. Nah, di bagian ini ya, ini ada dashboard ya, kemudian di sini ada activity ya, kalau kita kirim atau menerima aset apapun akan masuk di sini, dan ya, your wallet is ready. Kita udah bisa receive aset ya, karena ini dia masih kosongan, dan ini default aset kita yaitu adalah Bitcoin ya, dan juga Ethereum. Oke. Dan ya, kita bisa mulai nih receive aset ya. Oke, ini untuk Bitcoin, so receive address and so on ya. Jadi kita harus konfirmasi juga nih di sini ya. Confirm, ya ini adalah wallet address untuk Bitcoin kita. Nah, misalkan nih ya, saya mau kirim aset, saya mau kirim Ethereum. Gimana caranya ya? Ini kita receive Ethereum, oke, show full address, dan ya confirm di sini, dan kemudian kita copy ya, dan kita kirim ya other device kita untuk memasukkan ya uang ke dalam Trezornya, atau memasukkan Ethereum ke dalam Trezornya, yang mana itu berarti kita udah self custody secara sepenuhnya. Nah, ini karena kita cobanya ya pakai toko kripto, kita punya saldo Ethereum di sini ya, yang mana kita bisa lakukan penarikan, oke, untuk ETH ya. Nah, jangan lupa ya, jaringannya di Trezor ini pakai ERC20 ya. Di sini kita bisa ya confirm di address ya. Nah, oke, copy address, dan ya kita paste ke alamat penerima di sini, jumlahnya ya mungkin bisa kita max out ya. KK. Nah, kita masukin ya kode verifikasinya. Nah, ini udah berhasil ya, kita melakukan permintaan ya untuk pengiriman aset, yang mana ya kita ntar tunggu ya dia masuk ke dalam Trezor Suite kita ya, dan nunggu ya overall portofolionya di sini bertambah nilainya. Nah, di sini ya kita udah bisa melihat nih ya pending transaction. Oke. Yang artinya ya ini udah mulai masuk ya, teman-teman.
masih diproses dan boom ya, udah masuk. Ini udah Ethereum 477 US dollar yang mana ya senilai dengan 0,181 Ethereum ya. Di dashboard kita juga udah bisa melihat dan di activity, oke, Ethereum kita udah masuk per jam 12 siang ya, hari Senin ya. Jadi kita udah komplit yang melakukan yang namanya self custody, oke. Kalau kita mau kirim balik ya aset kita, ya bisa di bagian Ethereum sini, terus kita klik send ya, terus kemudian address-nya kita masukin dan nanti kita konfirmasi juga lagi di Trezor-nya ya. Jadi di sini teman-teman udah secara resmi ya melakukan self custody untuk aset kripto yang teman-teman miliki ya menggunakan Trezor Safe3. Oke. Dan jangan sampai hilang ya ininya seed phrase untuk recovery-nya dan ya jangan sampai lupa PIN-nya. Oke, sampai berjumpa di modul selanjutnya.